Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 2 Agustus 2021 bersama saya Furqan Awaludin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia atau UI, Pandu Riono, menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU karantina, di mana kita harus masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi seperti ini, mahal ongkosnya sebenarnya. PSBB itu juga 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu, ujar Effendi kepada wartawan Sabtu 31 Juli 2021. Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Hanya karena kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 0 dan cenderung minus. Apakah Presiden orang yang paling bertanggung jawab atas ledakan COVID-19? Apa indikasi kegagalan Presiden dalam penanganan COVID-19? Cukupkah sekedar meminta maaf serta menunjukkan empati kepada masyarakat? Pemirsa, untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat sosial media, yaitu Bung Awal. Assalamualaikum, Bung Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Awal, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah luar biasa di hari 2 Agustus 2021 ini ya. Hari Senin, hari pertama, dan kita masih dakdikduk apakah diperpanjang atau tidak. Dan alhamdulillah, Bung Awal, tingginya angka kematian semestinya dapat dicegah bila sejak awal pemerintah melakukan pencegahan dan pengendalian penularan yang kuat dan ketat. Apakah dalam permasalahan serius ini, Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas ledakan COVID-19? Adakah pihak lain yang turut disalahkan, Bung? Ya, jadi kalau kita menyimak dari pandemi ini kan sebenarnya mulai dari Maret 2020 ya. Awal Maret 2020 pertama kali kasus itu ditemukan di warga Depok ya. Di kasus pertama kemudian pemerintah baru mengumumkan untuk lockdown, bukan lockdown sih, PSBB itu ketika di akhir-akhir Maret, pertengahan Maret sampai akhir Maret, 2 minggu kemudian baru diputuskan untuk PSBB. Padahal sebenarnya kalau pemerintah itu berniat untuk bisa mencegah datangnya virus COVID-19 ini sebenarnya kan mengatasi atau memberlakukan kebijakan yang ketat kepada warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Ya, ketika kasus ini kan bermula dari virus di Wuhan ya. Kalau saja itu diberlakukan ketat di awal dengan pemberlakuan pertama, tidak harus lockdown terlebih dahulu, tapi setidaknya lockdown yang sifatnya negara, artinya apa? Pemerintah membatasi ketat orang-orang yang masuk ke dalam negeri, maka niscaya sebenarnya angka jumlah yang positif itu tidak akan sebesar hari ini. Kemudian yang kedua, seandainya pemberlakuan itu dilakukan untuk Jakarta saja, misalnya kalau Pak Effendi Simbolon mengatakan tadi hanya bisa keluar 70 triliun gitu ya. Kalau kita bayangkan di akhir, menurut data itu kan sampai 1.000 triliun lebih ya. Total dari dana swasta, dana badan usaha milik negara pun maupun daerah, dana APBD daerah plus juga dana negara, itu sebenarnya bisa dicegah seandainya dari awal ya hanya keluar 70 triliun kok untuk bisa melockdown Jabodetabek dan sekitarnya gitu loh. Artinya Pak, kita tidak akan melihat banyaknya jatuh korban, tidak akan juga melihat nakes tenaga kesehatan itu berjatuhan dan sibuk dalam penanganan ini dan ya kalau kita lihat dari hasil 1 Agustus kemarin itu kan masih 30 ribuan angkanya ya. 30 ribuan dan 1.600-an yang meninggal dunia. Ini kan angka resmi
yang tidak ada juga warga masyarakat yang bicara ya, yang tidak mau bicara bahwasanya mereka terkena, tidak mau memeriksakan diri gitu. Padahal bisa jadi mereka sakit gitu. Dari fakta ledakan kasus COVID-19 menunjukkan adanya kegagalan perintah dalam penanggulangan pandemi ini. Apa saja indikasi kegagalan Presiden dalam penanganan COVID-19, baik dalam tinjauan politik, ekonomi, maupun kesehatan, Bung? Ya, kalau saya melihat, kalau dari pertanyaan perdana tadi, siapa yang patut disalahkan? Ya tentu pemerintah selaku yang punya kuasa, yang punya kebijakan. Ya. Kalau seandainya undang-undang karantina wilayah itu karantina kesehatan itu diterapkan, tentu tidak akan berdampak signifikan ya seperti hari ini gitu. Tapi nyatanya dampak yang terjadi karena kelalaian itu menyebabkan kita sudah tahu di awal itu pakar epidemiologi, kemudian pakar biomolekuler, kemudian pakar penyakit dalam ya, termasuk penyakit paru dan segala macam, meminta pemerintah untuk melakukan lockdown, pembatasan yang cukup besar. Karena kapasitas bed rumah sakit ya dengan orang yang datang ke rumah sakit itu sangat-sangat terbatas. Nah, itu yang dari sisi kesehatan. Ya, kita melihat dari tingkat rujukan saja rumah sakit yang punya ketersediaan fasilitas yang luar biasa bagusnya itu tidak seberapa ya dibandingkan dengan beberapa rumah sakit yang lainnya. Yang kedua termasuk juga dengan fasilitas kesehatan. Di awal pandemi saja, kita menemukan kesulitan untuk menemukan masker. Bayangkan, harga masker waktu itu melambung tinggi. Nah, ketika virus COVID-19 varian Delta datang, ya, berbagai varian datang gitu di Indonesia, ada permasalahan baru, apa itu? Ketersediaan obat dan juga ketersediaan oksigen. Maka jadi wajar lah ketika kasus kematian di Jogja misalnya, karena kekurangan tabung oksigen, ya 30, angkanya puluhan yang meninggal dalam sehari waktu itu karena kekurangan oksigen. Ini artinya Pak, kita tidak menyiapkan secara sungguh-sungguh di awal. Bahkan terkesan meremehkan. Ada yang mengatakan bahwasanya pejabat publik mengatakan bahwasanya COVID ini susah masuk ke Indonesia karena perizinannya juga susah. Mungkin dalam hati saya, kenapa makin banyak juga karena perizinannya untuk keluar, ya artinya untuk dituntas juga susah juga mungkin kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ada pemerintah mengatakan dengan entengnya cukup dengan makan sego kucing, ya nasi kucing itu beres ya. Padahal tidak segampang itu, tidak semudah itu dalam menuntaskannya. Kemudian yang kedua, dalam perkara ketika dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini level 3 dan 4, ya, dan kita nggak tahu ntar malam apakah Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia punya nyali untuk melakukan lockdown atau mengganti nama, ya, atau kita tinggal milih kan. Kalau 30.000 angkanya cukup besar. Kecuali kalau nih, ya kita menyiapkan diri untuk menurunkan spesimen, ya, kemudian menurunkan juga data, yaitu mungkin akan turun drastis. Tapi kita tidak akan tahu jumlahnya akan terus menyebar gitu. Ya, tergantung kejantanan Pak Jokowi selaku presiden ya dalam melakukan keputusan ini kan gitu. Ya, apalagi masyarakat ketika PPKM dilakukan, pembatasan kegiatan dilakukan, apa yang terjadi? Masyarakat mengeluh juga. Karena apa? Mereka disuruh stay at home, disuruh di rumah, tapi pada faktanya kebutuhan hidup mereka tidak terjamin. Jangankan itu, di rumah saja fasilitas biaya listrik tetap berjalan, ya, biaya telepon tetap berjalan. Anak-anak sekolah dilarang ke sekolah, ya, untuk pembatasan supaya tidak bertambahnya jatuh korban COVID-19, tapi pasokan MiFi gratis, ya, pakai data gratis itu tidak terpenuhi. Gitu. Artinya apa? Secara ekonomi, tentu kalau PPKM ini masih setengah hati, ya, jangan setengah hati. Menurut saya masih sebagian kecil hati yang digunakan untuk menuntaskan perkara PPKM ini. Maka tentu akan lebih parah lagi kondisi berikutnya. Kalau dalam segi politik, ya, Pak Presiden, ya, kalau seandainya berniat untuk bertanggung jawab tentunya tidak sekedar mengucapkan minta maaf tentunya gitu ya, tapi juga harus lebih berani daripada sekedar minta maaf. Ya, Bung Awal. Dari sektor korupsi bantuan sosial, maksud saya dari sektor korupsi bantuan sosial atau bansos, yang semestinya menjadi hak
warga masyarakat malah menjadi bancaan sekelompok elit partai politik tertentu. Bagaimana sorotan Anda terkait anggaran dan pandemi korupsi yang menimpa bangsa ini, Bung Awal? Ya, kalau ada undang-undang terkait yang terbaru tentang penggunaan anggaran pemerintah, jadi pemerintah ini mengeluarkan peraturan, pemerintah tidak bisa didikte dan pemerintah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pengerahan uang yang cukup besar, 1.000 triliun, cukup besar. Ini anggaran lebih besar daripada keuntungan penjual vaksin tersendiri. Ya. Apalagi Sinovac angkanya masih belasan triliun untungnya. Ya 1.000 triliun dikeluarkan tanpa pertanggungjawaban detail, gitu ya. Nah kalau kita melihat dari bansos ya kasus yang cukup menjadi perhatian masyarakat itu adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial waktu itu, Juliari Batubara, ya, itu menyimak. Masyarakat akhirnya berpikir gitu, kalau angkanya yang digelontorkan misalnya 300.000 saja, digelontorkan untuk 10 juta jiwa, ya, mungkin potongannya kecil 10.000, tapi kan kalikan pengalinya 10 juta itu luar biasa banyaknya kan gitu. Itu baru di tingkat menteri, belum di tingkat yang lebih bawahnya lagi. 4 hari yang lalu, kalau kita memperhatikan berita di yang berseliweran, ya, Bu Risma hari ini Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial itu melakukan kunjungan mendadak, ya, pemeriksaan mendadak. Apa yang terjadi? Ternyata yang ditanya, ternyata bantuan itu sudah disunat Rp50.000. Bayangin, itu Menteri Sosial datang langsung ke lapangan. Ya, Pak Anies Baswedan bahkan selaku Gubernur Jakarta meminta kepada Menteri Sosial, Kementerian Sosial untuk bisa merevisi data 99.000 data, ya, data ganda. Artinya apa? Ada penerima double atau penerima yang salah, ya. Itu dikalikan jumlah kali 300.000 saja atau 600.000 saja. Itu angkanya cukup wow, sangat wow sekali. Artinya kenapa bisa terjadi data ganda ini gitu? Ya, minta pertanggungjawaban kepada. Nah, bagaimana mungkin masyarakat percaya bahwasanya bansos ini dapat menyelesaikan masalah krisis, sementara kebutuhan hidup mereka hari ini sangat-sangat ditentukan dengan pekerjaan harian, ya, pekerjaan hidup mereka. Kalau dikatakan 300.000, 600.000 diyakini bisa hidup selama 1 bulan, ya, itu kan untuk satu orang mungkin cukup, tapi masalahnya adalah jatah 600.000 ini kan per kepala keluarga. Gitu. Artinya per kepala keluarga ini menanggung 4 orang di dalamnya. Apalagi kita tahu detail biaya listrik, ya, biaya air PDAM, kemudian biaya internet, selaku fasilitas untuk digunakan anak-anak belajar, itu ternyata tidak digratiskan juga. Gitu. Ya, Bung Awal, dalam persoalan yang sangat kompleks ini, cukupkah sih Presiden hanya sekedar minta maaf secara terbuka, serta menunjukkan empati kepada masyarakat? Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara hukum dan politiknya, Bung Awal? Ya, ini jawaban sulit bagi saya ya. Kalau dikatakan jujur, khawatir nanti melakukan bentuk provokasi kepada masyarakat. Tapi ya, mau seperti apa lagi? Kalau Presiden itu mengatakan salah dalam penyikapannya dari awal, atau ya bentuk kejantanan beliau adalah meminta maaf kepada masyarakat. Tidak cukup dengan minta maaf, ya, tapi juga dia harus merenung, introspeksi diri dan melihat mengumpulkan para ahli untuk melakukan keputusan yang harus dilakukan. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, tidak berani untuk dilakukan, ya tidak ada kata lain gitu untuk mundur gitu ya. Kalau bahasanya Pak Rizal Ramli, ya, Pak Pres kapan mundur bahasanya itu. PPKM itu kepanjangan dari Pak Presiden kapan mundur, kata pengamat Rizal Ramli gitu. Nah, ya itu bentuk kejantanannya gitu ya. Tapi tidak cukup mengganti orang. Kalau leveling sistemnya yang dibangun itu juga salah. Maka tidak sekedar ganti orang saja, tapi juga berupaya untuk tidak sekedar ganti sopir istilahnya. Kalau kita pengen ke suatu tempat, ya kita tahu mobilnya rusak, ya tidak sekedar cari sopir yang bagus saja, ya, tapi juga mobil yang bagus, kendaraan yang bagus. Ya. Jadi apa? Sistemnya yang harus diperbaiki, ya, atau diganti, ya, sementara pemimpinnya juga harus diganti. Ini bukan berarti melakukan provokasi, bukan.
Ini bukan berarti anti kepada ke Indonesia, bukan. Tapi ini bentuk perhatian kita sebagai pemerhati publik, kebijakan publik, pemerhati sosial media terkait dengan sikap yang harus dilakukan oleh Pak Presiden sendiri. Ya, Bung Awal, dari penjelasan Anda tadi cukup memprihatinkan ya. Jadi wabah corona ini berdampak resesi, kematian, dan terbongkarnya penelantaran pemerintah terhadap negeri dan penduduknya. Sehingga kehidupan masyarakat semakin susah nih. Apa sih solusi Islam menjawab problema ini dari Bung Awal? Ya, kalau dikatakan susah ya tersusah menurut saya sih. Ya. Karena nggak cukup dengan susah, karena kita melihat sendiri kondisi realitas yang ada. Lantas sebenarnya bagaimana Islam menjawab terkait dengan perkara ini? Pertama tentu pemerintah harus melakukan lockdown tuntas gitu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan pernyataan para ahli. Ya, bayangin ya, Pak Luhut selaku yang punya pengawasan dari PPKM ini baru ngomong dia selama ini baru sadar dia bahwasanya fungsi tracing itu penting. Kenapa tidak dilakukan dari awal? Kalau itu dilakukan dari awal maka aman gitu ya. Itu yang terjadi ya. Pendapat para ahli harus dipertimbangkan matang-matang gitu. Tidak sekedar meminta pendapat ekonomi saja, pakar ekonomi ya. Tapi juga meminta pendapat pakar kesehatan dan juga pakar terkait dengan virus ini. Ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah penutupan masjid, tempat ibadah itu bukan solusi ketika tempat-tempat umum yang lain tidak ditutup. Ya, ya sebenarnya kan gini, aktivitas masjid utamanya itu bisa dilakukan selama ya masyarakat setempat atau masjid setempat diberikan kemudahan akses untuk melakukan jamaah yang datang itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, di tes swab antigen terlebih dahulu kan gitu ya. Kemudian jaga prokes itu bisa memudahkan. Bukan berarti menutup loh gitu. Ya, kan masyarakat itu kan perlu curhat. Curhatnya kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid menjadi tempat yang layak gitu. Tapi permasalahannya adalah mesinnya juga ditutup. Ya, padahal kan diminta untuk prokes ketat sebenarnya kan gitu. Sudah diprokes ketat sama pihak masjid ya disuruh tidak Jumatan gitu. Tapi sholat fardu yang lain dibolehkan. Ini agak lucu juga menurut saya kan gitu. Apa yang dilakukan berikutnya, ya, selaku pemerintah itu melakukan karantina bagi yang datang dari luar negeri atau mau pergi ke luar negeri. Ya, dilakukan tempat-tempat karantina yang itu bisa digratiskan. Ya, kalaupun datang dari pelancong dari luar negeri, ya, atau orang-orang warga negara asing dari luar negeri, tidak sekedar menunjukkan vaksin saja, tidak sekedar menunjukkan PCR saja, tapi mereka harus karantina di lokasi yang cukup ketat. Ya, bukan 4 hari hitungannya, tapi 10 hari. Karena 4 hari kan data belum tentu masuk ke dalam kalau melihat dari para ahli ya gitu. Tidak sekedar 5 hari ya. Misalnya kita pernah melihat bagaimana tim bulu tangkis Indonesia ketika berada di Inggris gagal mengikuti All England karena mereka satu pesawat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19. Dan mereka harus karantina 14 hari. Kenapa tidak dilakukan demikian terkait dengan Indonesia juga? Gitu. Nah, solusi yang lain yang harus dibenahi oleh pemerintah adalah terapkan aturan Islam secara sempurna, kafah. Ya, kenapa saya bisa menyodorkan ini? Karena Islam bukan sekedar agama ritual saja, tapi dia memberlakukan sistem yang juga bisa tahan banting terkait dengan pandemi. Kita bisa tahu di zamannya Nabi juga ada penyakit yang banyak ya terjadi gitu. Di zamannya Umar juga taun terjadi juga, tapi tuntas seketika. Kenapa? Pemimpin dan masyarakatnya niat untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, permasalahannya sekarang ini yang disalahkan lagi-lagi cuma masyarakat saja gitu. Pemerintah seakan-akan mengatakan sudah maksimal, padahal menurut saya pemerintah belum maksimal untuk menuntaskan itu. Negara tetangga kita saja, Brunei Darussalam, itu sudah berhari-hari lamanya, ratusan hari loh, itu tanpa COVID-19. Bayangkan, kebijakan yang dipakai seharusnya juga bisa dilakukan dengan Indonesia. Kalau lagi-lagi mau niat. Kalau ya cuma hanya berpikir faktor ekonomi, maka penuntasan masalahnya akan cukup lama. Gitu. Ya, terima kasih banyak Bung Awal atas waktunya dan penjelasannya.
Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 17.00 WIB. Akhirnya, saya Furqan Awaludin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.